Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Umu Azizah yang akan menemani waktu teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku akan membawakan tema yaitu rasakan kelezatan Pulau Sumatera. Kali ini Kak Azi ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Silva Tamara dan Kak Yulia. Nah, kita perkenalan dulu nih. Ada Kak Silva. Kak Silva dari mana nih Kak asalnya? Halo, aku Silva Tamara, asal aku dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Wah, dari Sumatera Selatan. Oke, kita lanjut ke Kak Yulia. Kak Yulia, dari mana nih asalnya Kak? Baik, terima kasih Kak Azi. Sebelumnya perkenalan nih, nama aku Yulia Dewi Malvela. Aku berasal dari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kampung aku nih dikenal dengan desa terindah di dunia. Wah, dari Pariangan. Ya, namanya udah nggak asing lagi sih Kak. Nah, kita masuk dulu nih ke Kak Silva Tamara dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan nih apa sih Kak yang terkenal di sana masakannya? Oke, kalau untuk masakan kayaknya semua orang tahu ya. Kalau kita bilang kota Palembang itu pasti sangat identik dengan pempek. Jadi makanan khas Palembang itu yang paling dikenal orang itu adalah pempek. Tapi kuliner di Sumatera Selatan itu nggak cuma pempek, dia masih banyak. Dia ada tekwan, ada model, ada laksan, ada burgo, ada mie celor, rujak tahu, banyak lagi. Wah, banyak juga ya Kak. Nah, terutama untuk pempek sendiri itu gimana sih Kak cara pembuatannya? Ada rasa khusus ya Kak dari pempek dari Palembang nih? Kalau untuk rasanya sendiri ya Kak, itu tergantung kita mau buat pempek apa dulu. Karena pempek di Palembang itu ada yang pakai ikan sama yang nggak pakai ikan. Tentunya pasti beda ya rasanya yang pakai ikan sama enggak. Kalau pakai ikan itu pasti rasanya lebih enak karena kita pakainya ikan tenggiri, ikan belida, ikan kakap, ikan gabus. Dimana ya untuk harga ikan sendiri itu agak mahal karena memang di Sumatera Selatan itu ini ya nggak ada laut, jadi untuk ikan-ikan itu memang agak mahal, tapi masih bisa dijangkau untuk bikin pempek. Nah, kalau misalkan bikin pempek ikan itu sendiri pastilah rasanya itu lebih lezat ya, ikannya lebih terasa, lebih mantap dibandingkan dengan pempek biasa yang nggak pakai ikan. Biasanya sih kalau pempek biasa yang nggak pakai ikan itu ini ya cuman tepung aja, dan itu biasanya dibuat sama orang-orang yang bukan orang Palembang, dan mereka tuh bisa dibilang gimana ya, nggak paham sama resep yang asli, atau mungkin susah nemuin ikannya jadi asal bikin yang tanpa ikan. Tapi kalau untuk rasa memang ya menang yang ikan dong, karena pakai ikan, pakai bumbu yang lain, pakai kulit ikan, itu pasti enak banget sih Kak. Wah, banyak juga ya ternyata macamnya pempek nih, ada yang dari ikan. Nah, tapi di sini juga ada yang dari telur ya Kak isinya. Ya, kalau telur itu memang untuk isian ya Kak. Kalau untuk adonannya sendiri itu memang ada yang pakai telur, ada yang enggak, tergantung orang itu mau buatnya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau untuk isian itu memang banyak. Salah satunya tuh ada pempek telur, kemudian ada pempek kapal selam yang memang isiannya itu pakai telur. Selain itu ya jenis pempek itu banyak lagi Kak. Ada pempek kulit. Pempek kulit itu dari kulit ikan. Nah, ada juga pempek adaan dan pempek keriting, banyak lagi sih Kak. Wah, buat Kak Silva Tamara boleh dong bagi resepnya, salah satu cara membuat pempeknya nih gimana sih Kak? Mana tahu dari teman-teman di sana ada yang mau bikin kan buat cemil-cemilan gitu. Oke, yang pertama itu kalian harus punya ikannya dulu ya. Bisa ikan tenggiri atau ikan kakap. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada ikan atau susah nemuinnya, mungkin bisa pakai alternatif ikan teri ya. Tapi ya memang rasanya beda karena memang ada kualitas, ada rasa gitu ya. Nah,
Selain ikan, itu kalian pakai terigu sama tapioka. Biasanya untuk 1 kilo ikan itu pakainya juga 1 kilo terigu dan 1,5 tapioka. Nah itu nanti ikannya itu diaduk-aduk di dalam wadah, kemudian dikasih air sedikit supaya ikannya itu agak larut. Karena kan dia habis digiling itu padat ya. Nah jadi dilarutin sama air, kemudian dikasih bawang putih supaya nggak amis. Habis itu dikasih bumbu-bumbu seperti garam, masako, lada secukupnya. Habis itu kita masukin terigunya. Nah kalau udah diaduk-aduk, nanti dikasih sedikit tapioka. Sisanya itu kita bentuk, langsung dimasukin ke dalam air yang udah ini ya, air rebusan gitu. Jadi habis dibentuk dia direbus, kalau udah diangkat dan didinginin. Kalau mau dimakan ya digoreng gitu kak. Oh, menarik ya. Nah, itu tadi resep dari Kak Silva Tamara langsung ya guys, dari Palembang. Nah, bisalah buat teman-teman yang mau mencobanya bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, kita masuk ke Kak Yulia. Apa sih Kak makanan khas dari Pariangan Kak, Sumatera Barat? Baik, terima kasih Kak Jija. Untuk di Pariangannya ya, aku akan ngasih tahu aja yang di Tanah Datar aja ya. Nah, kalau di Tanah Datar ini dikenal dengan lamang tapai. Nah, lamang tapai ini disajikan pada perayaan hari besar seperti Idul Fitri dan bulan Muharram. Terus, kuliner lamang tapai ini tuh terdiri dari 2 jenis hidangan ya, lamang dan tapai. Nah, kalau lamang ini sendiri terbuat dari beras ketan putih yang dimasak bersamaan dengan santan kelapa dan daun pandan dan sedikit garam dalam bilah bambu muda yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Nah, pembuatan lamang ini biasanya itu dilakukan di tengah malam. Oh, di tengah malam. Kenapa di tengah malam pembuatan lamang ini Kak? Nah, dikarenakan tuh lamang ini kan dibakar. Nah, jadi asapnya ini tidak mengganggu udara dari masyarakat sekitar. Iya. Untuk pembuatannya sendiri, Kak Yulia tahu nggak gimana proses pembuatannya, mulai dari bahan-bahannya atau cara-cara membuatnya? Nah, untuk pembuatan lamang sendiri tuh ada bahannya tuh, kita harus ada nih beras ketan putih. Kita harus ada itu dulu yang penting. Nah, terus kita harus sediain garam sama minyak, terus sama cetakan lontong bambu ya. Nah, terus untuk cara pembuatannya ini simpel aja. Pertama kita harus cuci bersih beras ketan putih dan rendam kurang lebih 1 jam. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Nah, setelah diangkat dan ditiriskan, lalu dicampur ketan dengan garam. Diaduk ya dengan rata dong. Nah, lanjut terus dimasukkan beras ketan ke dalam cetakan lontong yang bagian dalamnya sudah dilapisi daun pisang. Isi cetakannya sebanyak 3/4 supaya apa? Ketika matang cetakan menjadi padat. Terus dididihkan di air di panci yang ukurannya besar. Tuangkan minyak ke dalamnya, lalu masukkan cetakan ketan itu dan rebus lemang selama 3-4 jam. Nah, ada juga lemang yang dibakar. Nah, kalau lemang dibakar ini nih sudah dimasukin itu tuh nggak perlu direndam sama air, langsung dibakar di api tungku. Wah, menarik juga ya Kak cara pembuatannya. Nah, untuk teman-teman bisa dipraktekkan di rumah nih cara pembuatan lamang tapai tadi. Nah, mungkin hanya itu ya teman-teman. Ada yang Kak Silva tadi dari Sumatera Selatan, Palembang, itu ada empek-empeknya. Dan Kak Yulia dari Tanah Datar, yaitu ada lamang tapai. Nah, teman-teman bisa buat sendiri di rumah untuk menemani menu buka puasa teman-teman. Nah, cukup sekian dari Kak Azi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.